Siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan 375 gram gula pasir atau setara dengan 25 sendok makan munjung. Kemudian ini dimasak hingga menjadi karamel. Gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak mudah gosong. Jika gula pasirnya mulai larut, ini jangan diaduk agar gula pasirnya nggak saling lengket satu sama lain, tetapi cukup pancinya aja yang digoyang-goyang seperti ini. Jika gula pasirnya udah mulai meleleh semua, ini boleh diaduk. Setelah gula pasirnya meleleh semua dan menjadi karamel, masukkan 450 ml air panas. Airnya dimasukkan sedikit demi sedikit agar tidak menyembur. Kemudian ini dilanjut dimasak lagi hingga karamel dan air tercampur rata dan sampai airnya mendidih kembali. Setelah airnya mendidih, matikan api kompornya. Kemudian ini dibiarkan hingga hangat atau dingin. Jadi ini disisihkan dulu. Siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 110 gram tepung tapioka atau setara dengan 11 sendok makan munjung, 110 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking soda, 1 sendok teh baking powder, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu ini diayak untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya, masukkan 135 gram susu kental manis atau setara dengan 3,5 saset. Lalu masukkan 150 gram margarin yang telah dilelehkan. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan 6 butir telur. Lalu ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan air karamel yang telah disisihkan sebelumnya. Ini boleh disaring untuk memastikan gak ada kotoran dan bahan yang bergerindil. Kemudian ini diaduk lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini adonannya siap untuk dimasukkan ke dalam loyang. Di sini saya udah siapkan loyang, saya pakai loyang bunga. Kemudian olesi dengan margarin tipis-tipis. Untuk ukurannya, ini diameter atasnya 24 cm. Kemudian taburi dengan terigu tipis-tipis. Lalu ini ditepuk-tepuk agar tepung terigunya menyelimuti seluruh bagian loyang. Kemudian buang sisa tepung, ini cukup dibalik. Lalu loyangnya siap untuk digunakan. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang. Ini boleh disaring untuk memastikan gak ada bahan yang bergerindil. Sebelumnya, saya udah panaskan oven sekitar 10 menit dengan suhu 175 derajat Celcius. Kemudian masukkan loyang berisi adonan. Ini diletakkan di rak bawah.
Lalu ini dipanggang menggunakan api bawah sekitar 30 menit dengan suhu 175 derajat Celcius. Setelah 30 menit, pindahkan loyang ke rak tengah. Kemudian ini dilanjut dipanggang menggunakan api atas dan api bawah dengan suhu 175 derajat Celcius sampai bolunya matang, sekitar 30 hingga 40 menit sesuai dengan oven masing-masing. Setelah 40 menit, ini boleh dites tusuk. Jika sudah tidak ada adonan yang menempel, ini bolunya udah matang. Kemudian ini diangkat dan keluarkan dari oven, lalu biarkan hingga hangat atau dingin baru dikeluarkan dari loyang ya. Sebelum dikeluarkan dari loyang, ini bagian pinggiran bolunya boleh disisir dulu agar mengeluarkannya lebih mudah dan gak lengket di loyang. Ini dia bolu karamelnya udah jadi. Selanjutnya ini siap untuk disajikan. Boleh dipotong sesuai selera. Dari potongannya ini berasa lembut banget. Dan ini menul-menul ya. Lembut dan kenyal. Sekarang saya mau cobain bolu karamel atau bolu sarang semutnya. Ini warnanya cantik banget. Full rongga. Bisa dilihat ini teksturnya lembut dan kenyal. Menul-menul. Cantik banget. Dari potongannya ini berasa ya lembutnya. Rongganya full, ini kelihatan cantik sekali. Bismillah. Ini enak banget, mantep. Rasanya manisnya pas, lembut, gurih, dan karamelnya berasa. Jadi ini nggak pahit sama sekali. Jadi karamelnya tadi itu nggak gosong ya. Ini enak banget, lembut, gurih, manis, manisnya pas, teksturnya lembut, menul-menul. Ini enak banget ya, mantep, recommended. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.